Ada sebuah kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur selama apapun. Bukan lelah fisik, tapi lelah karena banyak pikiran. Berusaha menyelesaikan banyak masalah, namun selalu merasa gagal. Kamu mungkin tidak sedang berada di kandang babi secara harfiah, tapi hidupmu terasa berbau busuk. Ada pahit, ada kesalahan, ada kekacau balauan yang sering kamu tangisi waktu sendirian. Selama ini, kamu mungkin berpikir bahwa untuk teratur, kamu harus mandi dulu, memperbaiki diri dulu, dan bekerja keras menebus kesalahanmu. Kamu menunggu waktu yang tepat sampai kamu merasa layak. Tapi hari ini, saya punya rahasia yang akan meruntuhkan logika itu. Jika kamu merasa sudah di titik terendah, video ini bukan sekedar tontonan. Ini adalah jalan pintas menuju pemulihan sejati yang tidak bisa diganggu-gugat oleh intimidasi apapun. Mari kita mulai dari satu-satunya tempat di mana pemulihan sejati terjadi. Saat kamu sudah tidak tahan lagi. Fase 1. Bau yang tidak bisa kamu cuci sendiri. Bayangkan seorang anak muda. Dia sudah menghabiskan semua warisannya. Bukan investasi, bukan usaha, tapi habis untuk kesenangan yang cepat berlalu. Dan ketika uangnya habis, negerinya justru dilanda kelaparan. Dia tidak punya pilihan selain bekerja. Untuk siapa? Untuk seorang majikan asing. Mengerjakan apa? Menjaga babi. Demikian kita masuk ke titik terendah dari cerita yang Yesus ceritakan. Anak ini akhirnya bekerja menjaga babi. Kalau kamu orang Yahudi di zaman itu, ini bukan sekedar pekerjaan rendahan. Ini adalah kondisi titik nol martabat. Babi adalah simbol kenajisan paling puncak. Menyentuhnya saja membuatmu najis secara agama. Dan anak ini bukan cuma menyentuh, dia hidup bersama mereka, tidur di dekat mereka, sampai titik di mana dia rindu memakan ampas yang dimakan babi-babi itu, karena perutnya sendiri sudah tidak diberi apa-apa. Alkitab menulisnya begini, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang dimakan babi-babi itu. Lukas 15 ayat 15-16. Coba kamu lihat pakaiannya. Bukan lagi rapi seperti waktu dia pergi dari rumah bapaknya. Sekarang penuh lumpur. Bau kandang menempel di kulit, di rambut, di setiap serat kainnya. Dia lapar, sampai makanan babi pun kelihatan menggoda. Itu bukan cuma soal hidup miskin. Itu gambaran manusia yang jauh dari Bapa, kehilangan martabat, kehilangan arah, dan yang paling berat, kehilangan rasa berhak untuk pulang. Dan di titik inilah juga biasanya suara itu datang. Bukan suara Tuhan, suara yang menyamar seolah-olah dia yang paling tahu standar Tuhan. Kamu sudah terlalu kotor untuk pulang. Orang seperti kamu sudah kelewatan. Tuhan mungkin masih sayang kamu, tapi Dia pasti kecewa. Apakah kamu pernah dengar suara itu? Khususnya pas kamu sudah capek, sudah mau berubah, sudah mau melangkah maju. Suara itu datang paling keras, seolah tugasnya cuma satu, bikin kamu berhenti di kandang babi lebih lama dari yang seharusnya. Yang paling melelahkan dari memakai pakaian kotor di kandang babi bukanlah kotorannya, tapi beratnya. Kamu memikul rasa bersalah itu kemana-mana, ke tempat kerja, saat makan, saat mau tidur. Maka saya mau kamu dengar ini baik-baik. Melepaskan beban itu jauh lebih ringan daripada terus memikulnya. Masalahnya,
Banyak orang pikir butuh waktu bertahun-tahun untuk menghilangkan bau ini. Tapi, apa jadinya jika bahwa jubah kotor yang sudah kamu pakai bertahun-tahun ini bisa diganti dengan yang baru hanya dalam hitungan detik? Mari kita lihat bagaimana perubahan itu dimulai dari sebuah kesadaran sederhana. Di fase 2, titik balik yang tidak butuh bertahun-tahun. Ini bagian yang sering dilewatkan orang. Perubahan besar dalam cerita ini bukan terjadi saat si anak akhirnya sampai di depan rumah bapaknya. Perubahan itu terjadi jauh sebelum dia melangkah di dalam kandang babi, di titik paling terendah. Alkitab menulisnya dengan sangat sederhana. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Lukas 15 ayat 17. Ia menyadari keadaannya. Dalam bahasa aslinya, ini frasa yang indah sekali. He came to himself. Dia kembali pada dirinya sendiri. Bukan lingkungannya yang berubah duluan. Kandangnya masih sama, baunya masih sama, laparnya masih sama. Yang berubah adalah cara dia melihat kondisinya. Dan ini kabar baik yang luar biasa buat kamu. Kamu tidak perlu menunggu situasi berubah dulu baru bisa berubah. Kamu bisa berubah duluan di tengah kandang yang sama. Hanya dengan menyadari suatu hal, bahwa jauh dari Bapa selalu berarti kelaparan, dan dekat dengan Bapa selalu berarti kelimpahan. Bukan kadang-kadang, selalu. Paulus menulis prinsip yang sama dengan cara lain. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Roma 12 ayat 2. Bukan pembaharuan keadaan, pembaharuan budi, pembaharuan cara berpikir. Jadi kalau malam ini kamu masih di kandang babi versimu sendiri, entah itu kacau balau hasil kebiasaan yang kamu ulang terus, entah itu kacau balau dari rasa bersalah yang kamu simpan sendirian, kamu tidak perlu menunggu sampai semuanya rapi baru boleh berpikir berbeda. Titik baliknya bisa terjadi sekarang. Di kursi tempat kamu duduk sekarang dengerin ini. Tapi ada satu jebakan yang biasanya muncul tepat setelah momen sadar ini. Dan jebakan ini yang membuat banyak orang berhenti di pertengahan jalan, lalu tertahan lama di tempat yang sama. Fase 3, alami kuasa Tuhan Yesus yang tiada lawan. Si anak akhirnya memutuskan pulang. Tapi perhatikan apa yang dia siapkan di sepanjang jalan. Sebuah pidato. "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahanmu." Sembari jalan pulang, dia menyiapkan pidato itu di kepalanya, kata demi kata. Dia tidak berencana minta dipulihkan sebagai anak. Dia cuma berani minta jadi pegawai, karena menurut logikanya, status anak itu harus diusahakan lagi dari nol. Dia pikir dia harus membuktikan diri dulu, baru boleh dipanggil anak lagi. Berapa banyak dari kita yang mendekati Tuhan dengan pidato yang sama? "Tuhan, aku akan berusaha berubah dulu, baru aku berani datang penuh. Aku akan buktikan dulu, aku serius, baru aku layak dipanggil anakmu lagi." Tapi lihat apa yang benar-benar terjadi. Kata anak itu, "Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya,
dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Lukas 15 ayat 21-22. Perhatikan urutannya. Bapa memotong pidato itu sebelum selesai. Dia tidak menunggu anaknya bersih dulu, mandi dulu, ganti baju sendiri dulu. Bapa langsung memanggil 3 hal untuk dipasangkan, bukan diusahakan, kepada anaknya yang masih berbau kandang babi. Hal pertama, jubah terbaik, menghapus rasa malu. Ini yang pertama dipasangkan sebelum apapun yang lain. Bukan jubah biasa, tapi jubah yang terbaik di rumah itu. Langsung menutupi bau dan kotoran yang menempel. Ini gambaran bagaimana kebenaran Kristus akan menutupi masa lalumu seketika itu juga. Bukan setelah kamu cukup bersih dulu. Rasa malu yang kamu bawa sepanjang jalan pulang dihapus di detik jubah itu menyentuh bahumu. 2. Cincin di jari, mengembalikan otoritas. Di rumah tangga zaman itu, cincin bukan aksesoris. Cincin adalah stempel otoritas. Tanda bahwa apapun keputusanmu punya kuasa hukum atas nama keluarga. Bapa tidak mengembalikan anaknya sebagai mantan terpidana yang diawasi. Dia mengembalikan otoritas penuh tanpa masa pencobaan. Tanpa syarat, buktikan dulu selama setahun. 3. Sepatu di kaki, memberikan kemerdekaan. Ini yang paling sering dilewatkan, padahal maknanya dalam. Di zaman itu, budak berjalan tanpa alas kaki. Hanya anak dan orang merdeka yang memakai sepatu. Jadi, saat Bapa memerintahkan sepatu dipasangkan di kaki anaknya, itu adalah pernyataan yang jelas untuk kita. Kamu bukan budak di rumah ini. Kamu anak yang merdeka. Merdeka dari rasa bersalah. Merdeka untuk mengasihi. Merdeka saat melangkah. Bukan hasil usaha kita sendiri melangkah. Diberikan. Tidak takut salah langkah lagi. Langkah dipimpin, bukan asal jalan. Masa lalu, bukan penghalang. 3 simbol ini terjadi dalam hitungan menit. Bukan bertahun-tahun. Tidak ada sekolah pertobatan dulu sebelum boleh dipulihkan. Pemulihan identitas terjadi detik itu juga. Bahkan dalam kondisi yang masih berbau kandang babi. Jadi, itulah yang membuat kuasa Yesus tiada lawan. Dia tidak menunggu kamu selesai berdebat soal kelayakanmu. Dia memotong pidatomu, sama seperti Bapa memotong pidato anak itu, dan langsung memberi status yang tidak bisa diusahakan sendiri. Paulus menulis kesimpulannya seperti ini. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 7. Bukan pegawai yang digaji, ahli waris yang punya akses penuh pada kekayaan Bapa. Keputusanmu punya kuasa hukum atas nama keluarga. Sekarang, kalau saya boleh rangkum semuanya, kuasa Yesus yang tiada lawan itu bekerja bukan saat kamu akhirnya berhasil membersihkan dirimu sendiri. Kuasa itu bekerja justru saat kamu berhenti bernegosiasi soal kelayakanmu dan mulai menerima kelayakan yang sudah Dia sediakan. Jubah kotormu, tuduhan dan pencobaan iblis yang berdiri di hadapan Tuhan membuat susah sambil membuatmu merasa tidak layak seperti yang dialami Yosua sang imam besar dalam Zakaria 3 sudah ditukar. Ditukar dengan jubah kebenaran di atas kayu salib jauh sebelum kamu tahu kamu akan membutuhkannya.
Jadi malam ini atau pagi ini, kapanpun kamu dengar ini, saya mau ajak kamu melakukan 3 hal. Tinggalkan pola pikir, aku tidak layak, aku cuma budak yang sedang dihukum. Kenakan identitas barumu, anak yang dikasihi dan sudah dipulihkan. Bukan nanti, tapi sekarang. Dan langkah pertamamu untuk mengalami kuasanya mulai hari ini. Sesederhana ini. Bangkit, tinggalkan kandang babimu, dan melangkahlah pulang ke altar Bapa. Dan ingat, kamu tidak perlu menyiapkan pidato panjang. Bapa sudah berlari duluan ke Allahmu. Sebelum kita tutup, saya mau ajak kamu diam sejenak. Bukan diam yang kosong, tapi diam yang membuka ruang. Supaya apa yang baru saja kamu dengar bukan cuma informasi yang lewat, tapi jadi doa yang keluar dari mulutmu sendiri. Kalau kamu mau ikuti saya kalimat demi kalimat, ucapkan pelan-pelan, bahkan kalau cuma bisikan. Mari kita berdoa. Bapa, aku datang bukan dengan pidato yang sudah kususun rapi. Aku datang dengan pakaian yang masih berbau kandang babiku sendiri. Aku sadar selama ini aku lebih sering berdebat soal kelayakanku daripada menerima kasih-Mu. Aku sadar aku memilih memikul rasa bersalah. Padahal Kau sudah menawarkan untuk memikulnya bagiku. Aku mengaku ada bagian dari hatiku yang masih menyiapkan pidato. Jadikan aku upahan-Mu saja. Aku mengaku, aku masih takut kalau aku terlalu kotor untuk benar-benar dipanggil anak. Tapi hari ini aku berhenti bicara dan membiarkan-Mu memotong pidatoku. Hari ini aku berhenti berjalan dengan kepala tertunduk dan mulai berjalan pulang. Aku percaya jubah terbaik-Mu sudah dipasangkan di bahuku, menutupi masa laluku seketika ini. Aku percaya cincin otoritas-Mu ada di jariku. Dan sepatu kemerdekaanmu ada di kakiku. Bapa, tarik aku lebih dekat ke mejamu. Bukan ke sudut ruangan tempat aku biasa bersembunyi. Tarik aku masuk ke dalam rumah-Mu. Bukan berdiri di teras sebagai tamu. Aku serahkan rasa bersalah yang selama ini kupikul sendirian. Aku serahkan setiap tuduhan yang bukan berasal dari suara-Mu. Aku adalah anak yang dikasihi, ahli waris yang dipulihkan, bukan budak yang dihukum.
Aku adalah anak yang dikasihi, ahli waris yang dipulihkan. Mulai detik ini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kalau kamu baru saja mengucapkan itu dengan sungguh-sungguh, saya mau kamu tahu, Bapa tidak sedang menunggu kamu bersih dulu. Dia sudah berlari ke arahmu, bahkan sebelum video ini selesai. Kalau firman ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, dan kamu butuh didoakan, tulis di kolom komentar. Saya akan mendoakannya satu-satu. Saya pasti membalas doa. Kadang saya tulis panjang suka tidak muncul, maka saya coba tulis pendek dan bertahap. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.